Apakah benar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai kader? Saya ingin mengajak kita berdiskusi soal apa yang kita kenal sebagai proses pembelajaran politik yang dilakukan oleh sebuah partai, melahirkan kader-kader yang mumpuni, yang melewati proses yang jatuh bangun, penuh perjuangan, dan salah satu dari partai yang berhasil melewati babakan-babakan sejarah yang tidak mudah dengan dinamika politik demokrasi kebangsaan yang mendewasakan partai ini. Kita bisa sebut itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertanyaannya adalah, apakah PDIP adalah partai kader? Partai yang mempersiapkan kader-kadernya sebagai generasi baru yang akan mengambil estafet kepemimpinan pada ruang-ruang publik setelah mereka melakukan proses pendidikan politik, baik melalui proses pendewasaan secara pribadi maupun by design yang dikerjakan oleh partai ini. Semua dinamika pendidikan politik rasanya dimainkan oleh semua partai. Partai politik adalah garda yang penting dalam rangka menjaga dan memastikan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berjalan menurut koridor yang seharusnya. Demokrasi Indonesia yang sehat, selain ada banyak faktor yang memberikan dukungan terhadap itu, maka demokrasi yang sehat itu antara lain ditopang oleh sehatnya partai-partai politik. Dalam rangka kita bicara tentang apakah PDI Perjuangan adalah partai kader, saya ingin mengajak kita untuk menelaah ini dari perspektif strategi ad hominem. Sekali lagi, strategi ad hominem dari seorang filsuf, seorang guru kecurigaan yang seringkali pernyataan-pernyataan, pemikiran-pemikiran filsafatnya dianggap kontroversial. Orang itu adalah Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche memperkenalkan strategi ad hominem sebagai sebuah strategi psikologis untuk menelisik sebuah tampilan yang memperlihatkan identitas diri seseorang atau subjek ketika dia menghadirkan dalam ruang-ruang publik tertentu. Apakah seorang yang menampilkan diri dalam ruang publik itu betul-betul adalah seorang yang berangkat dari seperangkat nilai karena dibangun oleh pengenalan diri yang baik. Karena tanpa pengenalan diri yang baik, kata Nietzsche, seseorang itu bisa menampilkan sebuah citra diri yang sebetulnya harus disebut sebagai kemunafikan. Kemunafikan adalah upaya menutupi apa yang sebetulnya tidak dicapai dan tidak diraih. Dengan kata lain, raihan tentang citra diri itu adalah raihan yang belum mendalam, belum cermat, belum secara baik menampilkan gaya seorang yang seharusnya misalnya hendak terjun dalam kancah perpolitikan. Strategi ad hominem ingin menelisik apa panggilan yang sejati dari seorang yang ingin berkiprah dalam ruang publik, termasuk di dalamnya ruang publik politik.
Ambil contoh misalnya statement-statement para kader PDI Perjuangan seperti Adian Napitupulu. Kita tahu tentu Adian adalah seorang yang tumbuh besar sebagai aktivis jalanan. Ia berada dalam garda depan orang-orang yang ingin meneriakkan demokrasi Indonesia yang seharusnya adalah demokrasi yang sehat. Ia juga adalah pejuang keadilan yang seringkali menggonggong, seringkali menyalak ketika ada tindakan-tindakan represi dari aparat yang berkuasa untuk menekan proses politik dan demokrasi yang harusnya secara wajar berjalan. Tetapi itulah yang ingin saya pertanyakan pada statement awal saya. Apakah partai PDI Perjuangan adalah partai kader yang mempersiapkan kader-kadernya untuk memiliki sepak terjang yang baik dalam rangka memastikan demokrasi itu sehat? Sikap-sikap yang diperlihatkan oleh Adian Napitupulu yang menyerang pemerintah yang ada, sementara kita tahu pemerintah yang ada itu adalah termasuk gerbong dari partai yang ia ada di dalamnya. Kita tentu masih ingat dan bisa menemukan dalam jejak digital bagaimana Adian Napitupulu juga sering kali berada dalam statement, pandangan, pernyataan yang berseberangan dengan Presiden Jokowi misalnya. Ia mengatakan kritik-kritik tajam, sementara pemerintah yang ada adalah pemerintah yang berada dalam sisi partai yang ia ada di dalamnya. Inilah yang perlu dipertanyakan dalam perspektif strategi ad hominem Friedrich Nietzsche. Apa yang ditampilkan oleh seorang Adian Napitupulu adalah sebuah tampilan yang bisa kita sebut sebagai tampilan yang tidak genuine, tidak asli dalam rangka memastikan politik adalah politik yang memberikan pembelajaran yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya masyarakat luas. Apa yang kita lihat misalnya statement yang memojokkan pemerintah yang sudah bekerja secara baik, apalagi pernyataan yang ingin menyudutkan bahwa Presiden Jokowi sudah berjalan dengan arah jalan politik yang berbeda dari garis partai yang mengusung yang bersangkutan ketika menjadi pemimpin di Solo, menjadi pemimpin di Jakarta, bahkan menjadi pemimpin nasional. Banyak orang mengatakan bahwa Adian akan menelan ludahnya sendiri, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai saat ini tetap memperlihatkan bahwa penerimaan publik tentang kebijakan, arah pembangunan, termasuk arah politik dari Presiden Jokowi adalah bagian-bagian dari upaya yang cerdas untuk rakyat yang dipimpinnya, tanpa pernah ada terbersit semacam upaya untuk menegaskan bahwa kebijakan ini hanya untuk kelompoknya atau untuk pribadinya. Memang ada catatan yang bisa kita berikan lewat apa yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi yang akhirnya memasuki kancah politik nasional. Tetapi apa yang kita bisa lihat dalam proses yang ada, tidak pernah kita melihat bahwa proses itu adalah proses yang tidak demokratis. Proses itu adalah proses yang sangat demokratis karena melibatkan partisipasi, melibatkan upaya membangun jejaring, dan yang pasti upaya membangun
diskusi-diskusi yang bersifat deliberatif. Tidak ada upaya yang disembunyikan, yang memperlihatkan kemunafikan, tidak. Tetapi terang-terangan memang diupayakan untuk keluarganya masuk dalam kancah politik nasional melalui jalur-jalur yang seharusnya diterapkan dalam sistem demokrasi kita. Karena itu, teman-teman, apa yang diserukan oleh kader PDI Perjuangan seperti Adian Napitupulu yang menyerang habis-habisan Presiden Jokowi rasanya akan kontraproduktif dengan status partai ini sebagai partai kader. Partai kader adalah partai yang betul-betul mempersiapkan kader-kadernya untuk dewasa dalam membangun wacana politik dan betul-betul ingin menghadirkan diri sebagai seorang tokoh masyarakat, tokoh politik yang berada di belakang arah kebijakan partai. Kesan yang publik lihat PDI Perjuangan dengan prestasi politik yang luar biasa itu sebetulnya berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mencintai partai ini. Betulkah para kader yang militan dan bersuara keras ini memperlihatkan diri sebagai kader partai yang mencintai partai ini dalam rangka memastikan bahwa partai ini tetap berada di hati rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat? Ketika statement-statement yang disampaikan itu tidak memperlihatkan bahwa mereka merekam dengan baik apa yang publik lihat, apa yang publik rasakan lewat kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Jangan-jangan Adian Napitupulu akan menelan ludahnya sendiri karena statement-statementnya yang sesungguhnya kalau kita lihat dalam strategi ad hominem Friedrich Nietzsche itu hanya memperlihatkan sebuah pandangan, pemikiran yang justru harus kita sebut sebagai kemunafikan politik.